Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1-6. Kita akan belajar kembali tentang eksposisi Alkitab berkenaan dengan eksposisi konteks tentang tahun baru menurut budaya Yahudi. Tidak ada ayat yang secara spesifik berbicara tentang tahun baru seperti yang dipahami dalam konteks modern. Namun dalam Alkitab Ibrani terdapat perayaan namanya Rosh Hashanah yang menandai awal tahun bagi bangsa Yahudi. Perayaan ini didasarkan pada tradisi Yahudi dan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab sebagai tahun baru seperti yang kita kenal. Referensi Alkitab tentang Rosh Hashanah itu dalam bilangan 10:10, bilangan 29 ayat 1-6 menyebutkan tentang perayaan Yom Teruah yang merupakan hari pertama bulan Tishrei dan menandai awal tahun baru Yahudi. Ulangan 16 ayat ke-10 menyebutkan tentang perayaan Paskah, tetapi juga mengacu kepada perayaan bulan Tishrei yang mencakup Yom Teruah. 1 Samuel 1 ayat 3, ayat 20-21 menyebutkan tentang perayaan tahunan yang memungkin terkait dengan perayaan Yom Teruah. Perayaan Rosh Hashanah yaitu dirayakan selama 2 hari, biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober dalam kalender Gregorian. Perayaan ini meliputi pembacaan Taurat, membaca kisah penciptaan dan kisah Ishak, tiupan shofar, meniup serunai untuk membangkitkan kesadaran dan pertobatan, makanan tradisional, makanan roti calah yang bundar dan apel dengan madu, serta kepala ikan dan buah delima. Perlu diingat bahwa perayaan Rosh Hashanah memiliki makna yang mendalam bagi tradisi Yahudi dan tidak hanya sekedar perayaan tahun baru. Rosh Hashanah adalah perayaan tahun baru Yahudi yang dirayakan selama 2 hari, biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober. Apa makna daripada perayaan Rosh Hashanah? Pertama, pertobatan dan refleksi. Membuat orang Yahudi merefleksikan tindakan mereka dan memohon ampun atas kesalahan. Kedua, penghakiman ilahi, merayakan hari ketika Allah menilai manusia dan menentukan nasib mereka. 4, kesadaran dan kebangkitan, menandai awal tahun baru dan harapan dan kesadaran baru. 4, pengampunan dan pemulihan, membuka kesempatan bagi orang Yahudi untuk meminta maaf dan memulihkan hubungan dengan Allah dan sesama. Tradisinya kembali mengulang yang dijelaskan tadi, tiupan shofar, meniup serunai untuk membangkitkan kesadaran dan pertobatan, pembacaan Taurat, membaca kisah penciptaan dan kisah Ishak, makanan tradisional, roti calah bundar, apel dengan madu, kepala ikan dan buah delima, doa dan pujian, mengucapkan doa dan pujian di sinagoge, kunjungan keluarga, berkumpul dengan keluarga dan teman, pemberian sedekah, memberikan sedekah kepada orang miskin. Beberapa ritual yaitu Erev Rosh Hashanah, malam Rosh Hashanah, yaitu makan malam bersama keluarga dan membaca doa. Kemudian Rosh Hashanah hari pertama, menghadiri ibadah di sinagoge dan meniup shofar. Rosh Hashanah 2, hari kedua, membaca Taurat dan melakukan ritual lainnya. Yang berikut keempat, taslih, yaitu membuang dosa, melemparkan batu ke air untuk membuang dosa. Nilainya apa? Yaitu kesadaran diri, merefleksikan tindakan dan memperbaiki diri. 2, pengampunan, meminta maaf dan memulihkan hubungan. 3, kebangkitan, membangun kesadaran baru dan harapan. 4, kesatuan, mengukuhkan ikatan keluarga dan komunitas. Rosh Hashanah merupakan awal dari 10 hari pertobatan. Yang terakhir, yang berakhir dengan Yom Kippur, hari penebusan dosa. Berikut beberapa ayat seperti yang dijelaskan tadi, ada ayat yang juga disebutkan. Bilangan 10:10, juga pada hari-hari raya kamu dan pada hari permulaan bulan-bulan kamu harus meniup trompet itu pada waktu korban bakaran dan korban syukurmu, supaya itu menjadi peringatan bagi kamu di hadapan Allahmu. Aku Tuhan Allahmu. Bilangan 29 ayat 1-6, pada bulan ke-7 pada hari pertama bulan itu kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan tidak bekerja, itulah hari peniupan trompet bagi kamu. Ulangan 16 ayat yang pertama, pada bulan Abib, dalam bulan pertama kamu harus merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu. Yeskil 41. Pada tahun yang ke-10, pada tanggal 10 bulan ke-10, tangan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku ke Yerusalem. Dalam perjanjian baru ayat-ayatnya yang relevan dengan tentang Rosh Hashanah, 1 Korintus 5:7-8, karena Kristus anak domba Paskah kita yang disembelih. Ibrani 10 ayat pertama sampai ketiga, karena hukum Taurat hanya memiliki bayangan dari apa yang baik, bukan wujudnya sendiri.
Mazmur 81:3-4 meniup trompet pada bulan baru pada hari raya kita. Mazmur 100 ayat 4 sampai ke 5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Rosh Hashanah merupakan perayaan tahun baru yang mengawali awal tahun baru dan memperingati penciptaan dunia. Perayaan ini dianggap sebagai hari penghakiman ilahi. Jadi ada penciptaan dunia, maknanya penghakiman ilahi, pertobatan dan refleksi kesadaran dan kebangkitan. Tradisinya yaitu meniup shofar, membaca Taurat, doa dan pujian di sinagoge, berkumpul dengan keluarga, lalu memberikan sedekah. Rosh Hashanah kembali diingatkan September dan Oktober, dan Rosh Hashanah itu menekankan pertobatan dan penghakiman. Tradisi Rosh Hashanah memiliki tradisi unik, yaitu meniup shofar, saya ulangi kembali, dan membaca Taurat. Lalu ada hari-hari perayaan Yahudi lainnya apa saja? Yom Kippur, hari penebusan dosa. Sukkot, hari raya pondok daun. Hanukkah, hari raya cahaya. Purim, hari raya kemenangan. Demikian kita memahami apa itu menurut konteks budaya orang Yahudi tentang tahun baru, bulannya kapan, dan apa maknanya. Shalom, salam podcast M116.